Renungan Kefas. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan lebih unggul daripada hayat. Hayat hanya bisa mempertahankan eksistensinya. Tetapi kebangkitan dapat menahan segala macam serangan, bahkan serangan kematian. Tuhan bukan hanya hayat, tetapi juga kebangkitan. Kematian tidak dapat mencengkeram dia, karena dia mampu menaklukkan kematian. Kematian tidak dapat menahan dia, karena dia bukan hanya hayat, dia pun kebangkitan. Hayat adalah daya untuk bereksistensi, sedangkan kebangkitan ialah daya untuk menaklukkan segala sesuatu yang bertentangan dengan hayat. Mengapa Tuhan menunggu 2 hari setelah mendengar kabar tentang sakitnya Lazarus dan bukannya segera pergi? Dengan tegas dikatakan bahwa Tuhan menunggu selama 2 hari karena Dia bukan hanya ingin menyembuhkan orang, melainkan juga ingin menghidupkan orang. Tuhan tidak pernah menyembuhkan seturut dengan pengertian kita. Dia menyembuhkan dengan menghidupkan. Dapatkah Anda menemukan kata menyembuhkan dalam pasal 5 mengenai orang yang menderita sakit selama 38 tahun? Tidak. Dalam pandangan Tuhan, orang itu bukan sakit, melainkan sudah mati. Tuhan tidak menyembuhkan penyakit orang itu. Dia menghidupkan orang itu. Jadi, prinsip hayat melalui kebangkitan adalah Tuhan selalu menghidupkan orang yang mati. Sobat Kefas, apakah Anda berpikir bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda? Tidak. Tuhan akan menghidupkan Anda. Menurut konsepsi yang usang, menyembuhkan berarti memulihkan atau memperbaiki Anda. Tetapi Tuhan tidak pernah datang untuk memperbaiki Anda atau membetulkan perilaku Anda. Dia senantiasa datang untuk menghidupkan Anda. Maksud Tuhan satu-satunya adalah menyalurkan dirinya kepada Anda sebagai hayat yang menghidupkan. Oleh karena alasan inilah, Tuhan tidak mau pergi kepada Lazarus dengan segera untuk menyembuhkannya dari penyakitnya. Dia menunggu hingga Lazarus benar-benar mati dan dikuburkan. Dia menunggu hingga hayat insani Lazarus tamat dengan mutlak. Lazarus benar-benar mati, bahkan membusuk di dalam kubur. Pada saat inilah Tuhan datang. Dia tidak datang sebelum waktu ini, karena Dia menolak untuk datang dalam prinsip penyembuhan. Dia hanya datang dalam prinsip hayat dalam kebangkitan. Terang hari ini, apakah bedanya hayat dan kebangkitan? Apakah alasan Tuhan menunda kedatangannya ke Lazarus? Poin doa. Berdoa agar Tuhan membawa kita kepada pengalaman yang real akan Kristus yang bangkit dan hidup.